Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa masuk lagi bertemu di kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar prosedur pemilihan lokasi properti. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak absen terlebih dahulu. Azkia, Dava, Keisha. Oke. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar terkait apa itu properti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu bagaimana sih caranya kita memilih lokasi yang cocok untuk properti yang akan kita bangun. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang menerapkan prosedur pemilihan lokasi, peserta didik mampu mendefinisikan dan memahami cara untuk memilih dan menempatkan lokasi untuk proyek properti. Peta konsep yang pertama, prosedur pemilihan lokasi properti. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri lokasi properti, faktor-faktor pemilihan lokasi, strategi pemilihan lahan, dan legalitas lahan. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin kita semua berpikir bersama-sama. Nah, jika kita ingin membangun suatu perumahan, yang pertama ada perumahan, yang kedua ada ruko untuk usaha, dan yang terakhir ada apartemen. Kira-kira lokasi mana yang cocok untuk kita membangun perumahan? Ada yang pertama A, dekat sekolah, di tengah-tengah kota, padat penduduk, akses transportasi yang mudah. Kemudian B, ada perkampungan, jauh dari pusat kota, akses terbatas, lingkungan tenang, dan harga tanahnya yang murah. Dan yang terakhir ada lokasi C, dekat kawasan industri, ramai kendaraan berat, banyak peluang usaha. Nah, kira-kira dari ketiga lokasi ini mana lokasi yang cocok untuk kita membangun suatu perumahan? A. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ingin membangun ruko, di lokasi yang mana kira-kira? C. Kalau apartemen? Memungkinkan nggak kita punya gimana Harold tadi? Perumahan di lokasi B, apartemen di A. Ruko. Dapat mau nambahin lagi? Di B. Perumahan di A. Oke, berarti di sini ada yang udah tahu perbedaan perumahan dengan apartemen? Tahu. Oke, kita nanti bakal belajar lebih mendalam apa perbedaannya. Lokasi adalah sebuah area yang akan menjadi objek sebuah kegiatan. Nah, terutama di sini di pembangunan properti, kegiatan konstruksi pembangunan. Yang pertama itu tadi ada di
perkotaan, dan di dua gambar ini ada di pedesaan. Nah, kira-kira dari anak-anak semuanya, kalau misalnya kita pengen ngebangun rumah, siapa yang cita-citanya pengen di kaki gunung? Ada? Nggak ada? Ah? Karosong? Sepi? Ocean longsor? Ada yang pengen di kota? Pengen sih, soalnya polusi Bapak. Kalau di perkampungan? Kampungan. Berarti yang pengen dua-duanya, yang satu di perkotaan buat masa muda ya, masa-masa produktif. Terus yang kedua kalau di perkampungan mungkin slow living ya. Masa-masa tua ya, menikmati sisa umur hidup. Terus lokasi itu dibagi lokasi fasilitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lokasi fasilitas personal. Tadi ada ini, ada apartemen, ada perumahan, dan ini bukan ruko, bukan rusun, rumah susun. Jadi rusun tuh semacam apartemen, tapi kelasnya menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya apartemen kan dia lebih mewah, hunian bertingkat, tapi dia biasanya level-level menengah ke atas secara ekonomi ya. Kalau kita biasanya di mana? Perumahan ya. Terus ini yang pertama ada lokasi fasilitas personal digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kemudian ada lokasi fasilitas umum digunakan untuk kegiatan masyarakat luas. Ada rumah sakit, ada apa ini? Terminal, ada sekolah, ada gedung perkantoran, terus ada pasar juga sama. Ada apa lagi yang biasa kita pakai di masyarakat umum? Mall, masjid. Nah, itu termasuk ke fasilitas umum. Kemudian ada persyaratan kesehatan lingkungan permukiman menurut keputusan Menteri Kesehatan. Jadi yang pertama, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya punya rumah gitu ya, samping rumahnya TPA bau ya, tidur aja kayaknya nggak bakalan nyaman gitu. Terus ya banyak nyamuk. Terus yang kedua, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di beberapa kota-kota yang cukup padat seperti Jakarta ya, banyak aliran-aliran sungai yang dijadikan lahan untuk tempat tinggal. Nah, itu kurang baik dan seharusnya kita bisa mengelola lahan tersebut dengan baik. Kemudian tidak berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau kendaraan secara umum. Yang keempat, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti alur pendaratan penerbangan. Di sini ada yang rumahnya terletak sulit dijangkau transportasi umum. Sama senasib Bapak G. Jadi agak sulit ya kalau misalnya kita pengen kemana-mana harus punya kendaraan pribadi gitu. Terus prasarana dan sarana lingkungan, memiliki lokasi cukup untuk refreshing. Dua, memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membangun suatu properti, baik itu untuk personal atau untuk umum, usahakan yang pertama lokasinya adalah beberapa lokasi atau lahan yang bisa kita jadikan untuk tempat refreshing seperti taman, terus area olahraga kayak gitu,
Terus juga usahakan ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian memiliki sarana drainase, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, pengelolaan pembuangan tinja, instalasi listrik cukup untuk menyuplai kecukupan daya dan harus menjamin keamanan penghuninya. Kemudian yang selanjutnya komponen dan penataan ruangan. Nah, jadi di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika ingin menata suatu ruangan yang akan dijadikan properti atau rumah hunian. Yang pertama, lantainya keras, kedap air dan mudah dibersihkan. Dinding rumah memiliki ventilasi alami. Nah, ini yang paling penting. Jadi usahakan kita membuat ruangan dengan memikirkan ventilasi udara. Terus yang ketiga, langit-langit rumah dipasang plafon, mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Hubungan rumah 10 meter dan ada penangkal petir. Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Yang keenam, dapur harus memiliki sarana pembuangan asap atau cerobong asap. Penyediaan air, tersedia sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per orang per hari. Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih atau air minimum menurut peraturan Menteri Kesehatan. Pembuangan limbah, terus ada kategori rumah dan lahan yang ideal. Yang pertama, mempunyai struktur yang kuat dan aman. Yang kedua, saluran pipa air bersih yang tersedia dengan baik. Yang ketiga, saluran pipa air kotor yang tersedia dengan baik. Yang keempat, mempunyai sirkulasi antar ruang yang mudah. Yang kelima, terpenuhinya sirkulasi udara yang cukup. Dan yang terakhir, terpenuhinya sirkulasi pencahayaan yang cukup. Kemudian di sini ada dijelaskan kembali properti. Properti itu hak eksekutif seseorang atas tanah atau bangunan. Properti merupakan bagian dari real estate yang mencakup lahan dan bangunan. Klasifikasi properti yang pertama ada properti sederhana. Tanah kosong kurang dari 100 meter persegi. 1 unit rumah atau apartemen, toko atau kantor. 1 alat transportasi atau mesin sederhana. Di sini ada yang punya tanah, orang tuanya nggak tahu. Oh, punya. Terus yang kedua ada properti menengah. Lahan minimal 300 meter persegi. Biasanya dibangun lebih dari 1 unit hunian. Yang ketiga, properti mewah. Luas hunian lebih besar dari 300 meter persegi. Kemudian kategori properti berdasarkan fungsi. Yang pertama ada properti komersial. Nah, yang dimaksud komersial ini biasanya bersifat umum dan bersifat ke perdagangan. Yang pertama ada ruko, ini ada Indomaret, terus ada hotel juga sama, dia masuknya ke bisnis. Dan yang terakhir ada pasar. Yang selanjutnya ada kategori properti hunian. Ini yang tadi ada apartemen, perumahan, dan rusun. Kemudian ada kategori properti industri. Nah, ini biasanya gudang-gudang sama pabrik-pabrik. Di Singapura ada pabrik nggak? Ada ya. Kemudian ada kategori properti fasilitas umum, sekolah, IGD, rumah sakit ya, sama lapangan
Lapangan voli. Oh iya, bola. Terus pertimbangan teknis, ini ada letak strategis, luas dan bentuk lahan, karakteristik lahan, dan ketersambungan dengan fasilitas vital, sama faktor alam. Kemudian pertimbangan non teknis ada legalitas dan sertifikat lahan yang akan kita pelajari di minggu depan. Kemudian ada peraturan pemerintahan, budget dan kemampuan finansial. Yang terakhir pertimbangan pribadi, kepercayaan ya ini mah. Dah, cukup sekian dan terima kasih. Untuk untuk asesmen untuk penilaian akhir, silakan dibuka HP-nya, di-scan. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk mendapatkan penilaian dari Bapak. Oke, udah semuanya? Nggak apa-apa, simulasi aja ini mah. Oke, udah ya penilaiannya. Di memori. Nah, selanjutnya untuk penugasan kalian di rumah. Di sini Bapak udah sediakan beberapa lokasi perumahan. Silakan kalian analisis dan pertimbangkan beberapa unsur, baik itu secara letak strategis, luas dan bentuk lahan, karakteristik lahan, dan ketersambungan dengan fasilitas vital. Kelompok 1 dapat tugas menganalisis perumahan Cikunir, Kencana Raya. Kemudian kelompok 2 menganalisis perumahan Pratama Cisalak. Kelompok ketiga menganalisis perumahan Andalusia, dan kelompok terakhir menganalisis perumahan Tasikmalaya Kota Asri Residence Taman Sari. Nah, silakan dikerjakan minggu depan, dikumpulkan per kelompok masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup? Cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.